Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Rudy Electric. Pada video kali ini kita akan membahas atau mengenal bagian-bagian dari kontaktor. Nah, kontaktor yang kita pakai ini adalah kontaktor 3 pas, mereknya Siemens. Nah, tipenya 3TS34 ya. Oke. Nah, 32 ampere kapasitas kontak utamanya, dengan voltase 400 volt AC ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang pertama, kontaktor atau yang disebut juga dengan relay kontak adalah perangkat listrik yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik bolak-balik. Nah, biasanya kontaktor ini digunakan pada sistem listrik 3 pas dan untuk menjalankan motor listrik. Nah, biasa digunakan untuk rangkaian direct one line atau DOL atau star delta untuk menjalankan motor listrik 3 pas. Nah, bagian-bagian kontaktor. Oke, kontaktor itu memiliki beberapa bagian, teman-teman. Nah, kita mulai dari kontaknya terlebih dahulu ya. Dia terdapat input untuk coil A1, A2. Nah, biasanya ada bermacam-macam tergantung jenis kontaktornya atau sesuai dengan kebutuhan. Ada yang inputnya 24 volt DC, 24 volt AC, 48 volt AC. Ada juga yang 110, ada yang 220, ada yang 380 volt AC ya. Oke. Tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kalau di Indonesia yang saya lihat ya, kebanyakan yang beredar itu yang input koilnya membutuhkan tegangan listrik 220 volt atau 230 volt dengan Hz-nya 50 atau 60 Hz. Oke, nah itu koilnya teman-teman, A1 dan A2. Nah, selanjutnya kontak utama. Nah, kontak utama inputnya itu yang sebelah atas ya, 1, 3 dan 5 ini L1, L2, L3. Kalau di tempat kerja saya itu inputnya adalah 380 volt listrik 3 pas ya. Nah, kalau di sini kan bisa 400 volt AC. Oke. Nah, ini outputnya, ini yang ke beban teman-teman, yang ke motor. Oke. Nah, biasanya di situ ada label UVW. Nah, ini adalah kontak utama. Nah, ketika koil ini diberi tegangan, maka kontak utama akan ini masuk teman. Tek. Nah, maka dia akan terhubung. Oke. Nah, sedangkan bagian ketiga yaitu kontak bantu. Nah, kontak bantu ini yang di samping ini teman-teman. Oke, ada namanya NC dan NO. NC itu artinya normally close, sedangkan NO artinya normally open. Nah, NC ketika dia tidak diberi tegangan koilnya, maka dia akan tetap normally close atau dia terhubung. Oke. Nah, begitu juga dengan kontak NO. Ketika koilnya tidak diberi arus listrik, maka dia dalam kondisi terbuka atau tidak terhubung. Ketika koilnya diberi arus listrik, baru dia berubah menjadi NC. Oke. Nah, ini bagian luarnya teman-teman ya. Bagaimana dengan bagian dalam? Oke, mari kita lihat ya. Nah, cara bukanya, cover depannya ini tinggal kita congkel sedikit aja ya. Oke. Nah, sudah kita buka. Nah, ini kan lepas. Oke. Nah, teman-teman lihat. Ini ada skrupnya. Oke. Nah, ini sudah posisi terbuka, teman-teman. Nah, ini kontak bantunya sudah bisa terlepas ya. Oke, jadi kontak bantu, nah ini ada pengaitnya teman-teman. Nah, dia masuk ke dalam sini. Jadi, nah kontak bantu tergantung dengan kontak utama. Nah, jadi kalau kontak utama bergerak, kontak bantunya akan bergerak juga. Nah, bagaimana cara kerjanya teman-teman? Nah, yang pertama ketika koil A1 nya ini ya dan A2
itu diberi tegangan, maka koil ini adalah lilitan teman-teman, akan menimbulkan medan magnet. Oke, medan magnet sehingga, nah ini, aduh bahannya saya lupa ya, ini baja atau besi ya, dia akan tertarik masuk ke dalam tengah-tengah ini. Oke, ketika dia masuk, nah ini kan kondisi normal, set dia akan merubah kontak yang tadinya tidak terhubung menjadi terhubung. Nah karena ini digendong ya, nah, nyambung gini, maka ini juga akan terpengaruh juga. Yang tadinya terhubung menjadi terhubung, yang tadinya tidak terhubung juga menjadi terhubung, seperti itu. Oke, jelas ya. Nah jadi posisinya kan seperti ini. Ketika ini diberi arus, maka akan menimbulkan medan magnet, dan besi ini akan tertarik masuk set. Nah maka kontaknya akan berubah, yang tadinya tidak terhubung menjadi terhubung. Nah bebannya biasanya kan motor listrik 3 pas ya, yang tadinya mati menjadi hidup. Nah ketika koilnya tidak diberi arus listrik lagi, nah maka medan magnetnya hilang dan besinya akan terlepas, tak. Nah, oke, nah seperti itu teman-teman. Kira-kira paham ya. Nah jadi ini sudah kita bongkar, mari kita pasang lagi. Nah jangan sampai kita terima bongkar tidak terima pasang ya. Nah, cara memasangnya gampang. Oke, nah teman-teman lihat ini ya, dia tidak bisa terbalik teman-teman. Nah seperti ini. Nah kita perhatikan kontak bantunya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Oke, nah ini pengaitnya masuk sini. Oke, nah sudah, kita skrup terlebih dahulu. Oke, selanjutnya tinggal cover depannya saja yang kita pasang. Oke, dia kalau terbalik dia tidak mau masuk juga teman-teman ya, tinggal ditekan aja. Nah, selesai. Oke, nah jadi kontaktor listrik ini dalam kondisi baik ya teman-teman. Jadi kita lihat isi dalamnya saja. Oke, sekian ya pembahasan kita tentang mengenal bagian-bagian dari kontaktor. Nah, sampai membongkar dan memasangnya kembali. Nah ini khusus merek Siemens ya teman-teman. Kalau di tempat saya kerja itu umum menggunakan merek Schneider. Nah itu nanti kita akan bahas di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.